Film dimulai dengan tayangan kartun superhero badut, yang memasuki ke sebuah kereta api untuk membasmi para monster yang ada di sana. Meskipun kelihatan keren, kartun itu gak disuka sama seorang pria bernama Kai, tapi adegan berkelahi badut itu udah tertanam di otaknya sejak dia berusia 8 tahun. Sejak itu dia terjangkiti penyakit aneh, dan selalu merasa ada badut di dalam dirinya setiap kali dia emosi, sampai dia suka berimajinasi dengan dia yang berubah menjadi badut. Ketika terjadi, orang-orang berubah menjadi monster-monster untuk menyerang dia, jadi dengan pedang yang dimiliki si badut, dia menyerang balik ke para monster sampai semuanya habis. Kata dokter ini adalah penyakit jiwa, namun Kai gak percaya, merasa dia mempunyai kaitan misterius dengan si badut. Karena kata orang-orang, di dunia nyata dia seperti badut juga, dan kebetulan pekerjaan sehari-harinya adalah menjadi badut di sebuah arena bermain. Sehari-hari Kai menghibur para pengunjung di arena bermain itu, tapi dia suka melamun, dikarenakan gajinya yang kecil untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dan melunasi biaya perobatan ibunya yang lagi koma di rumah sakit. Suatu hari, teman dekatnya Kai bernama Li Jun atau panggilannya Udang Besar, mengunjungi Kai di arena bermain untuk membicarakan sesuatu. Namun sebelum itu imajinasi Kai tentang si badut menjadi kumat, karena dia merasa emosi ketika si Udang Besar datang, jadi badut Kai menyerang para monster dalam dunia imajinasinya, sampai semuanya pun pada habis. Begitu Kai disadarkan sama si Udang Besar, dunia imajinasi Kai langsung berhenti, dan si Udang Besar udah mengetahui kalau Kai memang suka kumat berimajinasi tentang si badut. Kedatangan si Udang Besar adalah untuk meminta patungan untuk membeli sebuah rumah mantap yang besar yang dijual dengan harga diskon, dan menyuruh Kai untuk ngutang dengan menggunakan rumah ibunya sebagai jaminannya. Tapi dia menolak, karena dia lebih mementingkan untuk ibunya siuman dulu, walaupun biaya medisnya udah ditangani sama pemerintah. Di rumah sakit, ibunya Kai dirawat sama ceweknya Kai yang menjadi perawat bernama Liu, dan dia suka kesal ketika Kai bertindak yang ngeselin di depannya. Namun dari tindakan ngeselin itu Liu mengetahui ada tujuan terselubung di balik itu, yaitu Kai mau minjem duit lagi, karena gajinya suka terlambat untuk dia dapatkan dan lagi dipotong. Dia bertujuan mau minjem duit supaya ranjang ibunya gak dibawa keluar ke lorong, tapi karena Liu lagi sibuk, dia belum bisa untuk meminjamkan duitnya. Ketika mengurusi seorang pasien, ternyata dia malah mau macem-macem yang menjurus ke pelecehan seksual, yang membuat Kai menjadi gak senang, jadi dia menyarankan Liu untuk berhenti menjadi perawat di rumah sakit ini. Namun dia membalas kalau ini udah menjadi pekerjaannya, dan bertanya ke Kai, apakah mau membiayai hidupnya, sehingga dia terdiam sambil merasakan beban dari pertanyaan itu. Alhasil Kai menjadi emosi dengan sifatnya yang berubah menjadi si badut, dan akhirnya dia pun memukul si pria yang melakukan pelecehan seksual itu, tapi kejadian itu sempat membuat seorang pasien bapak-bapak menjadi syok, sehingga Kai mau gak mau harus menghentikan tindakannya. Setelah waktu kerjanya Liu selesai, dia memberikan duit yang mau dipinjam itu. Namun setelah itu Kai melihat tas mehong pemberian dari dokter pria yang dekat sama Liu, yang pernah dia dengar pembicaraannya ketika Liu bersama temannya, oleh karena itu Kai menyarankan jika misalkan ada pria yang cocok bagi Liu, nikahi saja pria itu. Tapi Liu mengaku kalau dia mau menikah dengan pria lainnya, namun pria itu gak mau menikahinya, dengan maksud menyinggung Kai. Merasa gak ada jalan lain untuk mendapatkan duit banyak secara cepat, Kai memutuskan untuk ngutang lagi dengan rumah ibunya sebagai jaminan, dan menyerahkan si Udang Besar untuk mengurusi pencairan duitnya, sekaligus bisa memiliki rumah mantap bersama-sama. Setelah mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, si Udang Besar mengasih dokumen itu ke seseorang misterius gak jauh dari Kai, yang membuat dia merasa heran, apalagi sahabatnya gak mengomentari tentang hal ini. Di malam harinya, Kai menanyakan tentang kabar pencairan duitnya ke si Udang Besar, tapi Kai ternyata gak mendapatkan balasan apapun dari si Udang Besar. Kai terus menunggu kabar dari si Udang Besar, sampai akhirnya Kai mendapatkan voice call dari si Udang Besar, namun ternyata terdengar suara panik dari dia seakan seperti dikejar sama orang. Alhasil Kai merasa emosi dengan si badut yang muncul dalam pikirannya, tapi dia menahan perasaan itu dengan mengunjungi tempat kerja si Udang Besar. Bosnya memberitahu kalau si Udang Besar sebenarnya udah dipecat 2 bulan yang lalu, karena mencuri stempel perusahaan dan mencuri uang muka klien, sebelum akhirnya dia menghilang. Gak lama setelah itu Kai mendapat telepon dari nomor gak diketahui, dan ternyata itu adalah si orang misterius yang bersama si Udang Besar sebelumnya.
Kedatangannya adalah untuk membawa Kai ke sebuah tempat rahasia sambil kepalanya ditutupi kain, di mana dia bertemu dengan seorang bos bule bernama Anderson. Jadi Kai dipasangi sebuah perangkat penerjemahan otomatis, supaya dia bisa berkomunikasi dengan si bos dengan mudah dan cepat. Dia mengetahui kalau Kai mau minjem duit besar dengan rumah ibunya sebagai jaminan, tapi dia baru mengetahui kalau pihak yang meminjamkan duit itu adalah dari perusahaan si bos sendiri sebagai peminjamnya. Si bos juga memberitahu kalau si udang besar juga mempunyai utang besar dari perusahaan, bahkan pernah kalah main judi. Jadi itulah kenapa dia ditangkap sama timnya si bos untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah menghitung total hutang yang sangat besar ke Kai yang harus dibayar, ditambah hutang si udang besar, jumlahnya adalah 19 miliaran rupiah. Dengan gajinya Kai saat ini, dia butuh 4 pekerjaan dan bekerja selama 30 tahun untuk melunasi semua hutang itu, dan hitungan itu berasumsi jika dia gak makan ataupun minum, serta tentu aja dia gak bisa membayar biaya medis ibunya. Kai lalu mau berbicara dengan si udang besar, tapi si bos gak memperbolehkan untuk itu, dan memperlihatkan sebuah video tentang si udang besar yang dikejar sama timnya si bos untuk ditangkap. Sekarang, si bos menawarkan Kai untuk bermain sebuah game, yang akan diselenggarakan di sebuah kapal bernama Destiny. Dalam 3 hari, kapal Destiny akan berangkat dari pulau yang susah disebut namanya sama si bos. Arakakamakabono Island, right, okay. Namun yang jelas kapal itu akan berangkat dari pulau itu menuju perairan internasional. Dia gak menyebut game apa yang akan dimainkan, tapi akan ada banyak orang seperti Kai yang punya banyak hutang. Dan jika beruntung, hutang-hutang itu bisa lunas, bahkan bisa mendapat lebih banyak duit jika bermain bagus. Jika tereliminasi, maka akan ada sesuatu buruk yang akan didapatkan para gamer. Si bos lalu memberikan waktu 1 menit untuk Kai memikirkannya, antara pilih naik ke kapal, atau hidup susah selama 30 tahun. Jadi Kai memikirkan bagaimana kehidupannya sekarang, dan setelah sempat membiarkan waktu 1 menit berlalu, Kai langsung berubah pikiran dengan langsung setuju untuk ikut bermain gamenya, dan akhirnya kepalanya pun ditutupi kain lagi. Sebelum pergi ke kapal Destiny, Kai menemui Liu dulu untuk memberitahu kalau Kai mau pergi ke suatu tempat, tapi dia menjadi ketahuan ketika Kai berusaha menyembunyikan tentang kapal Destiny itu. Dia berpesan jika misalkan dia gak kembali setelah seminggu, dia meminta mesin perawatan ibunya dicabut aja, yang gak disetujui Liu, dan berkeinginan mau mencari jalan untuk membantu masalah keuangan Kai. Namun dia menolak, dan sebelum Liu bisa menahan Kai lebih lanjut, Liu udah harus kembali untuk bekerja, dan akhirnya Kai pun berangkat ke kapal Destiny. Setelah membaca data paspor Kai, asistennya si bos mau membius para gamer untuk mengantarkan mereka ke kapal dengan mobil. Tapi tepat sebelum giliran Kai, dia menjadi ragu-ragu untuk ikut, dan akhirnya dia pun menjadi emosi untuk kabur dari game ini. Alhasil dia dikejar sama ketiga bawahan si bos dengan motor, jadi Kai berusaha untuk menghindari serangan-serangan dari mereka, sampai akhirnya ketiga bawahan pun pada habis, satu persatu. Namun ternyata itu cuma imajinasi dari Kai aja, oleh karena itu dia melakukan hal yang sama dari imajinasi itu, tapi ekspektasinya gak terwujud dengan dia yang tertembak sama cairan panah bius, dan akhirnya dia pun pingsan. Kai kemudian dibawa ke sebuah penjara, di mana ternyata dia udah berada di dalam sebuah kapal Destiny, bersama dengan para gamer yang berasal dari seluruh dunia. Dia lalu disuruh untuk pergi ke tempat game bersama para gamer, sambil diberitahu kalau kekerasan gak diperbolehkan selama game berlangsung, sampai mereka tiba di sebuah arena dari game tersebut. Di sana mereka disambut sama bos Anderson yang akan bertindak sebagai game master, dan mulai menjelaskan game apa yang akan dimainkan sama para gamer. Setelah menyuruh para gamer untuk memakai perangkat penerjemahan di telinga, si bos memberitahu kalau gamenya adalah game kartu gunting batu kertas, dengan setiap gamer yang akan mendapatkan 12 kartu, dan akan mendapatkan 3 bintang yang harus dipasang di lengan. Peraturan sama dalam game gunting batu kertas seperti yang kita ketahui, dan yang kalah akan kehilangan 1 bintang, bersamaan dengan wasit yang akan memasukkan kartu yang udah dipakai ke kotak daur ulang pada akhir setiap game. Tentu jika kedua gamer memilih kartu yang sama, gamenya akan seri dan gak ada yang kehilangan bintang. Jumlah kartu yang disiapkan berjumlah 412, dan akan selalu ditampilkan di bagian atas di tengah arena ini untuk memonitor setiap kartu yang berkurang.
Durasi gamenya adalah 4 jam, dan untuk bisa menang, gamer harus mainkan semua kartu, dan masih memiliki setidaknya 3 bintang. Setelah 4 jam berlalu para gamer bisa kalah atas alasan berikut, yaitu pertama, memiliki kurang dari 3 bintang. Kedua, memiliki 3 bintang tapi gak memainkan semua kartu. Ketiga, memiliki kurang dari 3 bintang dan masih memegang kartu. Supaya gamenya makin menarik, bintang dan kartu dapat dikasih, atau ditukar ke gamer lain sesuai kehendak. Tentu aja jika kehilangan 3 bintang lebih awal, para gamer akan dianggap kalah, dan sisa kartu dari gamer yang kalah akan dimasukkan ke dalam kotak daur ulang sama wasit. Seorang gamer lalu bertanya apa yang terjadi jika kalah, yang dijawab si bos kalau para gamer akan mengetahui sendiri jika kalah, dan si bos cuma memberitahu kalau konsekuensinya akan lebih sengsara dari yang para gamer bayangkan. Si bos mengingatkan kalau utang-utangnya akan lunas sepenuhnya jika bisa menang, tapi dia mempersilahkan para gamer untuk pinjam duit lagi jika mau, dengan melamar ke sebuah tempat bergambar dolar, namun cuma boleh pinjam sekali aja dengan bunganya yang akan naik per menit. Terakhir si bos menambahkan, kalau di tempat ini gak ada yang namanya kelas, negara, moral, dan batasan masyarakat yang mengikat. Jadi dia menyuruh para gamer untuk mendengarkan saja naluri hewani mereka, lalu lakukan apapun yang diperlukan, dan akhirnya dia pun mengucapkan selamat datang di dunia hewan. Mulailah Kai bermain game ini, di mana dia masih bingung untuk memulainya sambil melihat situasi dan kondisi tempat ini, sampai dia melihat seorang gamer yang udah kalah dengan dibawa para penjaga untuk keluar dari arena ini. Gak lama setelah itu datang seorang gamer dari China juga bernama Zhang, yang memberitahu kalau arena game ini ada banyak kameranya, dengan banyak orang kaya yang menonton dari bagian atas arena ini dan melakukan perjudian. Zhang menduga kalau pihak bos Anderson bisa cuan, adalah gara-gara para orang kaya yang datang ke sini untuk melakukan perjudian, dan Zhang merasa yakin akan itu karena ini bukan pertama kalinya dia mengikuti game ini. Ada banyak gamer di sini yang bukan pemula, karena setiap gamer memiliki tujuan sendiri untuk mengikuti game ini berulang kali, sementara tujuan dia sendiri yang pastinya adalah melunasi hutangnya dan keluar dengan aman. Maka dari itu dia mau mengajak kerjasama dengan Kai, tapi dia bercanda kalau dia bisa memberikan semua kartunya ke seorang gamer, supaya Kai bisa keluar secara langsung. Ini tentu aja ditolak Zhang, jadi dia mengutarakan cara kerjasamanya adalah dengan mereka memilih kartu yang sama, dan menyusun kartu seperti Zhang. Oleh karena itu nanti mereka akan seri terus-menerus, lalu kartu mereka akan habis, dan mereka akan menang dalam waktu 3 menit aja. Mendengar ini menarik, Kai setuju untuk bekerja sama dengan Zhang, jadi mulailah mereka bermain dengan menaruh kartunya sesuai urutan. Tapi tepat setelah kartu terakhir dibuka, si wasit menunjuk Zhang sebagai pemenangnya, dan ternyata dia memilih batu, sementara Kai memilih gunting. Ini membuat dia merasa kena tipu, oleh karena itu Zhang meminta maaf dengan alasan kalau dia salah mengurutkan kartu, dan mengajak Kai untuk kembali bekerja sama lagi. Namun setelah Kai melihat Zhang yang akan memilih gunting, Kai kena tipu lagi setelah memilih batu, yang ternyata Zhang memilih kertas sebenarnya, dan akhirnya Zhang pun tersenyum. Terungkap kalau sebenarnya Zhang menukarkan kartu secara cepat setelah Kai melihat kartu yang dipilih Zhang, yang membuat dia menganggap kalau Zhang udah curang, tapi Kai langsung ditahan sama para penjaga ketika mau menghajar Zhang. Dia memberitahu kalau di peraturannya gak tertulis dilarang curang, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kecurangan dengan cara yang mantap, dan akhirnya Kai pun kehilangan 2 bintangnya. Alhasil dia menjadi kumat emosi lagi, berpikir tempat ini berisi orang-orang entah mereka itu baik atau jahat, sehingga dia merasa tenggelam, dan hampir membuatnya pingsan. Dia kemudian dibangunkan sama si udang besar yang baru muncul di hadapannya, dan beralasan kalau tujuan dia mengambil duitnya Kai adalah untuk melunasi hutangnya dari pihak bos Anderson, namun karena hutangnya terlalu banyak, dia dibawa ke kapal ini secara paksa untuk bermain game gunting batu kertas. Ini menandakan kalau si udang besar udah bermain game ini sebelumnya, tapi Kai merasa kalau pihak si bos gak berani untuk menghabisi hidup orang, yang dikoreksi si udang besar kalau mereka berada di perairan internasional, jadi gak ada yang tahu jika orang dihabisi hidupnya. Namun Kai bertanya siapa yang akan membayar hutang jika gamer itu habis hidupnya, yang dijawab si udang besar kalau ada ruang yang namanya ruang hitam di balik arena ini, di mana orang-orang yang kalah dikunci di sana. Setelah game selesai, orang di ruang hitam boleh keluar untuk ditebus dalam waktu 10 menit.
Tapi jika gak ada yang menebus, mereka dibawa ke geladak bawah tempat di mana ada sebuah laboratorium eksperimen medis di sana, dan katanya mereka menjadi tikus percobaan untuk bayar hutang. Si udang besar juga mengaku pernah main judi di kasino, namun akhirnya dia kalah dengan kehilangan semua duitnya beberapa kali, maka dari itulah kenapa dia berbohong ke KAI untuk bisa mendapatkan duit banyak dengan bermain judi lagi. Setelah beberapa saat merasa bingung, Kai merencanakan berbagai hal untuk mereka bisa menang, dimulai dengan merekrut seseorang yang punya 2 bintang sebagai cadangan, dan orang itu adalah pria bernama Kuo Xiang. Sebelum bergabung, Kuo Xiang melihat kartunya Kai, dan setelah memastikan kartunya masih bagus, akhirnya Kuo Xiang pun memutuskan untuk bergabung. Namun gak lama setelah itu Kuo Xiang langsung kabur, yang disadari Kai kalau Kuo Xiang udah mencuri salah satu kartunya ketika mencoba melihat kartunya Kai. Jadi Kai dan si udang besar mengejar Kuo Xiang, tapi mereka gagal untuk menangkapnya di saat Kuo Xiang udah bermain bersama orang lain, dan gak boleh diganggu dalam bentuk apapun. Namun pada akhirnya Kuo Xiang kalah memenangi gamenya, lalu bintangnya berkurang 1, dan akhirnya dia pun digebukin sama Kai dan Zhang. Alhasil Kuo Xiang merasa bersalah, beralasan kalau anaknya menunggunya di rumah, dan memberitahu informasi yang berguna untuk Kai bisa menang. Ini membuat dia kembali mempercayai Kuo Xiang, jadi mulailah mereka merencanakan segala hal untuk bisa memenangi game gunting batu kertas, lalu meminjam duit untuk membeli kartu dari para gamer, sampai akhirnya Kai berhasil mendapatkan kembali 2 bintang yang hilang dari dia dengan memenangi 2 ronde game. Sebelum Kai dan kawan-kawan bisa lanjut bermain game, ada sebuah pengumuman dari Bos Anderson, tentang seorang pria yang udah melakukan kecurangan dengan kartunya yang dibuang di toilet. Si bos memberitahu kalau setiap kartu itu bisa dilacak, jadi karena si pria udah melakukan kecurangan, dia langsung di headshot sama si bos, dan akhirnya si pria pun habis. Ini menandakan kalau game yang dijalani Kai dan kawan-kawan adalah game yang benar-benar gak beres, alias dead game. Setelah berpikir sejenak, mereka menyadari kalau mereka harus lebih berhati-hati dalam bermain dead game ini, jadi mereka merencanakan lebih matang bagaimana caranya supaya gak kalah. Sampai akhirnya Kai berhasil mengalahkan musuhnya, yang sempat membuatnya berimajinasi dengan si musuh yang berubah menjadi monster. Gak lama setelah merasa senang, Kai bertemu kembali dengan si tukang tipu Zhang, yang mau macam-macam lagi sama Kai dengan mengajaknya bekerja sama lagi. Dalam pembicaraan mereka, Zhang memberitahu kalau waktu pertama kali dia naik kapal ini, dia kalah dengan sisa 1 bintang, dan berusaha untuk kabur secara diam-diam. Tapi dia malah bertemu dengan orang-orang yang lagi menjalani semacam eksperimen, dan sebuah lab medis yang berada di geladak bawah, yang sebenarnya untuk eksperimen genetik. Namun Kai gak segampang itu mempercayai ceritanya, dan akhirnya dia pun menolak kerja samanya Zhang. Setelah menunggu momen yang tepat, Kai dan kawan-kawan pergi untuk bermain lagi dengan para gamer. Tapi ditahan sama Zhang yang mau mengajak semua gamer untuk bekerja sama dengan mengocok ulang semua kartu, beralasan kalau dia mengetahui kartu-kartu yang dipegang para gamer, ketika jumlah keseluruhan kartu saat ini sebentar lagi akan habis. Alhasil rencana Kai menjadi gagal, namun dia gak tinggal diam dengan memberitahu kalau Zhang ini licik orangnya, dengan membuktikan ke orang-orang segala bukti yang Kai temukan. Setelah mendengar penjelasan cerdas dan dugaan kuat dari Kai, Zhang mulai merasa ketakutan kalau dia akan kalah pada akhirnya, jadi dia disuruh untuk menampar pipinya berkali-kali, sampai berdarah. Merasa cukup akan itu, Kai mengeluarkan kartu pamungkas untuk mengalahkan Zhang, dan akhirnya dendam Kai pun terbalaskan. Tapi naasnya dia harus dibawa sama para penjaga ke ruang hitam di saat yang bersamaan, karena masih mempunyai terlalu banyak kartu untuk alasan jaga-jaga, setelah bertransaksi ke para gamer dalam salah satu strateginya yang gagal sebelumnya. Pada akhirnya operator menyuruh semua gamer yang masih bertahan untuk berkumpul, dan akhirnya dead game pun selesai. Setelah Kai bertemu dengan seorang pria dengan panggilan si muka buruk, dan seorang kakek, Bos Anderson membuka lapisan penghalang untuk para tahanan di ruang hitam untuk bisa melihat ke arena, dan memberikan waktu 10 menit ke para gamer yang bertahan untuk melakukan jual beli bintang yang mereka miliki. Bagi yang meminjam duit, bisa dilunaskan dengan memberikan 1 bintang ke ruang pinjaman, dan sisanya bisa disimpan untuk bisa dijual dengan harga yang sangat mantap. Si udang besar bertanya apakah bisa menukarkan bintang dengan menyelamatkan teman yang ada di ruang hitam, yang dijawab si bos, bisa.
Jadi si udang besar mau menyelamatkan Kai, tapi tepat sebelum penjaga bisa mengambil bintang itu, tiba-tiba Kuo Xiang mengambilnya, dan akhirnya dia pun bilang gak setuju. Dia beralasan kalau satu bintang ini bisa bernilai 7,5 miliar rupiah, dan jika misalkan mereka tunggu sampai titik terakhir, harganya akan naik. Dia lalu mengungkapkan kalau sebenarnya identitasnya adalah palsu, terutama gak mempunyai seorang anak dari foto di dompetnya, dan dompet itu sebenarnya adalah dompet orang lain yang dia curi. Karena dia gak punya apa-apa di dunia nyata, dia mengajak si udang besar untuk bekerja sama supaya mereka bisa sama-sama menjadi kaya, yang membuat dia terdiam. Sebelum menentukan pilihan, si udang besar menyebut sebuah kalimat ke Kai, orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Lalu, dia mengucapkan maaf kalau ibunya adalah ibu bagi si udang besar sekarang, dan akhirnya dia pun lebih memilih untuk menjadi kaya raya. Kekecewaan Kai lalu diledek sama si muka buruk, dengan menunjukkan kalau dia udah mempersiapkan sejumlah duit banyak untuk jaga-jaga, jadi teman-temannya bisa lebih memilih untuk menyelamatkan dia jika misalkan dia masuk ke ruang hitam. Tapi tepat setelah si muka buruk pergi, Kai menjadi emosi dengan berubah menjadi si badut, dan akhirnya dia pun menghajar si muka buruk, yang langsung ditahan sama para penjaga. Begitu Kai ditanya sama si kakek apakah baik-baik aja, Kai mengungkapkan kalau sebenarnya tindakan kekerasan itu cuma untuk mengalihkan perhatian si muka buruk aja, untuk merebut sebuah perban di punggungnya. Ini dikarenakan Kai heran ketika melihat teman-temannya si muka buruk yang mau menebus dia dengan 3 bintang. Sementara duit dalam kantong yang dia bawa cuma senilai 1 bintang aja, jadi Kai menduga kuat kalau si muka buruk pasti membawa sesuatu yang lebih berharga yang berada di balik perbannya. Dengan pengetahuan kesehatan yang diketahui tentang luka berkat pacarnya si Liu, Kai menjadi lebih yakin kalau ada sesuatu mantap di balik perban itu, yang ternyata itu adalah berlian yang banyak. Karena gak mau berlian-berlian itu lenyap, teman-temannya si muka buruk memutuskan untuk menebus Kai. Tapi sebelum dia bisa meninggalkan ruang ini, si kakek meminta tolong ke Kai untuk menyampaikan pesan secara langsung ke anaknya si kakek. Sambil meninggalkan ruang hitam, Kai menyadari kalau pihak bos Anderson mau mengubahnya menjadi hewan, yang ditolak keras dia dengan lebih memilih menjadi badut yang berjuang sendiri seumur hidup. Dan akhirnya dia pun bebas. Belum sampai situ, dia menghajar si pengkhianat Kuo Xiang, bersamaan dengan badut Kai yang membelah badan si monster menjadi 2, dan akhirnya Kai pun merebut balik semua bintang beserta semua duit yang dipegang Kuo Xiang. Ini membuat si udang besar merasa bersalah, namun Kai udah gak mau berteman lagi dengan si udang besar, dengan menyebut kalau persahabatan mereka selama bertahun-tahun udah dikalahkan sama kantong berisi duit. Kai kemudian mau menebus si kakek untuk bisa bebas, lalu bilang ke dia untuk menyampaikan pesannya sendiri ke anaknya, beralasan kalau Kai pernah kehilangan ayah saat usia 8 gara-gara sekelompok geng, jadi dia mengerti bagaimana perasaan anaknya si kakek saat ini. Alhasil Kai berjalan keluar dari dunia hewan dengan bangga, lalu melihat si Game Master yang menyebut Kai menarik, dan akhirnya dia pun kembali ke dunia nyata. Setelah diantar kembali ke rumah sakit, Kai mengerjai Liu dengan memfotonya, yang membuat dia senang kalau pacarnya udah kembali, dan akhirnya Kai pun mau menikahi Liu. Tapi beberapa waktu kemudian setelah itu, Kai melihat seseorang mencurigakan yang udah melihat dia secara diam-diam, oleh karena itu dia mengikuti orang misterius itu yang pergi ke arah basement. Ternyata, orang misterius itu adalah si bawahannya bos Anderson, jadi Kai mau menelpon polisi. Namun tepat sebelum telepon itu bisa tersambung, datang seseorang lagi dari belakang sambil bersiul, sehingga Kai teringat tentang ayahnya yang dihabisi hidupnya sama sekelompok geng, dan ternyata itu adalah bos Anderson yang menjadi pemimpin geng pada saat itu. Film diakhiri dengan si Game Master yang kembali menyebut Kai menarik, yang membuat si Game Master teringat tentang ayahnya Kai, dan akhirnya Kai pun menjadi kumat emosi lagi.